Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Novitasari dari 12 Akuntansi 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan dengan corak Hindu dan corak Buddha yang berkembang mulai dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-11. Letak Kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan ini mulanya didirikan oleh Raja Sanjaya dan tahtanya dilanjutkan sejumlah dinasti Syailendra dan dinasti Shana setelah meninggalnya sang pendiri kerajaan. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta Matar yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikannya Kerajaan Mataram kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan, alam, dan lingkungan. Selain terkenal dengan nama Mataram kuno, kerajaan ini juga banyak disebut dengan istilah Medang oleh penduduk Jawa. Istilah Medang ini muncul dari berbagai prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi di sekitar Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Setelah ditelaah, kata Medang tersebut rupanya mengacu kepada sebuah keraton bernama Keraton Medang yang terletak di wilayah Kerajaan Mataram. Etimologi atau asal-muasal nama Medang diperkirakan berasal dari nama pohon medang, pohon yang berasal dari wilayah tersebut yang dikenal keras dan kokoh. Kerajaan Mataram kuno sangat bergantung pada pertanian, khususnya pertanian padi. Kerajaan Mataram kuno juga mendapat keuntungan dari perdagangan maritim ke sejumlah kerajaan dari negara lain. Lokasi Kerajaan Mataram kuno. Wilayah Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam awalnya adalah hutan tempat berdirinya Istana Tua Mataram Hindu. Lokasi kerajaan berada di Kota Gede, Yogyakarta yang terus berkembang mencapai masa kejayaannya. Kejayaan Kerajaan Islam Mataram terjadi saat berada di bawah pimpinan Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Ia juga diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Islam Mataram. Berikut ini adalah peta Mataram kuno. Berikut ini adalah nama-nama Raja Mataram kuno. Yang pertama adalah Ratu Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan atau Dharmatungga, Rakai Warak, Rakai Garung atau Samaratungga, Dia Lokapala, Rakai Pikatan, Rakai Watu Malang, Raja Daksa, Raja Tulodong, Raja Sumbadyawawa, Rakai Watukara, Dia Balitung. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Candi Sewu, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Gedong Songo, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Dieng, Candi Kalasan, Candi Plausan, Candi Sambisari, Candi Ngawen, dan yang terakhir adalah Candi Sojiwan. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram diketahui saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakarakusuma pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Sultan Agung berhasil menguasai banyak daerah kekuasaan di berbagai wilayah di Jawa. Kemajuan Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung juga berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pada bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, pemerintah, dan masih banyak lagi. Di masa kepemimpinannya, Sultan Agung memiliki beberapa kebijakan penting dalam bidang ekonomi yang diusungnya, yakni pertanian, fiskal, dan moneter. Dalam sektor pertanian, Sultan Agung memberikan tanah pada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai tempat pembinaan. Dalam urusan fiskal, Sultan Agung mengatur regulasi pajak yang tidak memberikan beban kepada rakyat. Kemudian, pada bidang moneter, Sultan Agung membentuk lembaga keuangan untuk mengelola dana kerajaan. Di bidang keagamaan dan hukum Islam, Sultan Agung juga menerapkan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Pada bidang kebudayaan dan kesenian, Sultan Agung juga termasuk pemimpin yang sangat berperan dalam memajukan kesenian wilayahnya. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Hancurnya Kerajaan Mataram kuno dipicu permusuhan antara Jawa dan Sumatera yang dimulai saat pengusiran Balaputra Dewa oleh Rakai Pikatan. Balaputra Dewa yang kemudian menjadi Raka Sriwijaya menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun pada generasi selanjutnya.
Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Rasa permusuhan Wangsa Sailendra terhadap Jawa terus berlanjut bahkan ketika Wangsa Isana berkuasa. Sewaktu Mpo Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerangnya. Pertempuran terjadi di daerah Anjuk Ladang atau sekarang Nganjuk, Jawa Timur, yang dibenangkan oleh pihak Mpu Sindok. Runtuhnya kerajaan Mataram ketika Raja Dharma Wangsa Teguh yang merupakan cicit Mpu Sindok memimpin. Waktu itu permusuhan antara Mataram kuno dan Sriwijaya sedang memanas. Tercatat Sriwijaya pernah menggempur Mataram kuno, tetapi pertempuran tersebut dimenangkan oleh Dharma Wangsa. Dharma Wangsa juga pernah melayangkan serangan ke ibu kota Sriwijaya. Pada tahun 1006 atau 1016 Dharma Wangsa lengah. Ketika ia mengadakan pesta perkawinan putrinya, istana Medang Diwatan diserbu oleh Haji Wurawari dan Waram yang diperkirakan sebagai sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa tersebut Dharma Wangsa tewas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.